Ya, kemudian ini juga ada halaman yang kurang. Ya, perhatikan ya kalau Bapak sudah ngeprint, ya jangan sampai kejadian seperti ini ya. Ini halaman 4 balik lagi ke halaman 3. Ini gimana nih nyusunnya nih? Kemudian di halaman terakhir itu berbalik dengan halaman ini ya. Di bab satunya ya. Nah, ini nanti jangan sampai terjadi Pak ya untuk laporan peneliti laporan tesisnya nanti. Kemudian ini kan hasilnya prototipe ya. Masih ditemukan kata-kata PHP, MySQL di halaman 4. Harusnya sudah nggak boleh tuh. Ya karena prototipe ngapain pakai PHP? Ya Pak ya, diperhatikan ya. Rapian penulisan juga ya. Dari saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Sepatah berikutnya Pak Heri, silakan. Oke, terima kasih Pak Jono. Dulu S1-nya dari TI. Hah? Iya, dari TI Pak. TI yo. Oke. Lulusan tahun berapa Pak? Pas Lulusan. Pak, 2017. 2017 ya. Makanya ingat saya pernah ngajar Bapak kali. Oke. Plagiatnya 58%. 58%. Jadi tinggi yo. Tinggi. Tuh. Jadi tidak tahu itulah apakah buku-bukunya tuh atau ambil itunya mungkin untuk landasan teorinya yang terlalu lama atau apa macam mana tidak tahu atau langsung itulah saya bilang kopas langsung atau macam mana. Nah di sini saya cuma mengutarakan itu yang di tinjauan pustaka. Nah yang kira-kira pemberian kredit itu oleh BNI itu yang kredit berupa apa gitu loh. Kayak ini kan yang kedua tuh yang Pak Setiawan tanya kan berarti untuk rumah kan. Yang ini yang Bapak mau fokuskan ke yang mana kira-kira atau umum? Berarti tak cocok lah yang kedua yang BPR Bapak pakai itu. Kalau yang pertama oke lah. Yang Simanjuntak dengan Limbong oke. Yang kedua tak cocok lah. Itu untuk pemilikan rumah. Yang kedua tuh tinjau pusaka untuk KPR itu loh. Iya Pak. Nggak cocok berarti. Nggak ada match. Yang pertama oke. Itulah yang Pak Setiawan tanyakan itu loh. Jelas nggak Pak? Yang iya, Pak. saya utarakan iya, jelas kan? Jelas Pak. Nah itu. Kemudian Bapak utarakan mereka berbeda dengan Bapak kriterianya. Kriteria mereka tuh yang 1, 2 tuh apa saya tidak tahu. Ya, yang Bapak pakai kemampuan membayar, watak pinjaman, modal, pendapatan dan nilai jaminan. Yang Bapak pakai kan? Nah itu sekarang yang kriteria mereka dari 2 peneliti sebelumnya itu saya tidak tahu kriterianya apa yang dia untuk untuk penunjang keputusan ini dengan metode ini dia pakai kriteria apa gitu loh. Kan Bapak jelasin di situ. Nah itulah gunanya ada riset gap seperti gitu. Ya, kemudian yang di landasan teorinya juga ya itu saya bilang banyak daftar pustakanya yang lama gitu loh. Apakah benar kira-kira beda Bapak tuh di halaman 46 itu Bapak tulis metode pengembangan sistem berbeda dengan peneliti sebelumnya. Karena peneliti sebelumnya menggunakan model waterfall. Sedangkan penulis menggunakan prototype. Betul enggak kata-kata itu Pak? Yang halaman 46 itu Bapak ngomong metode pengembangan sistem
yang berbeda untuk peneliti sebelumnya lah dua itu. Orang tuh menggunakan model waterfall, sedangkan Bapak pakai prototype gitu loh. Kira-kira gimana? Salah penulisan. Salah, oke, salah, salah penulisan. Oke. Nah itu, jadi itulah kira-kira masukan saya itu ke ambil peneliti sebelumnya untuk tinjam pustaka itu yang benar-benar mendukung untuk nanti jadikan atribut dengan indikator atau indikator itu yang sesuai dengan untuk tesis Bapak ini. Itu aja ya. Oke, cukup Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Rizky Maulana ya. Jadi itu tadi masukan dari reviewer terhadap proposal ini. Jadi kalau dilihat proposal lumayan tebal ya, tapi banyak teori yang harus dihilangkan. Baik Pak. Ya. Kemudian yang harus diperbaiki, tambahkan referensi atau pustaka. Ini daftar pustakanya minim juga. Kemudian perbaiki teori tadi, beserta tinjauan pustaka, perbaiki penulisan. Kemudian perjelas jenis kredit tadi, ya. Jadi di sini hanya kredit saja, jenis kreditnya tidak ada. Kemudian perjelas juga riset gapnya, ya. Jadi perbedaan dengan penelitian terdahulu itu lebih diperjelas lagi. Kemudian ambang batas plagiatnya lumayan tinggi juga, ya. Nanti silakan diperbaiki. Jadi sekali lagi, proposal ini bisa dilanjutkan dalam penelitian dan penulisan tesis dengan beberapa catatan tadi. Kita berikan aplaus kepada penyaji. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Raden Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang Pak Joni Devitra. Yang saya hormati Reviewer 1 Pak Setiawan Asegaf. Yang saya hormati Reviewer 2 Pak Heri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang judul tesis. Judul tesis saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Kepuasan Mahasiswa pada Universitas Adiwangsa Kota Jambi. Ini adalah latar belakang berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, misalnya memberikan pelayanan dengan cepat dan ramah. Yang kedua, evaluasi terhadap mutu pelayanan perguruan tinggi salah satunya dapat dilihat dan kepuasan mahasiswa untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kepuasan mahasiswa tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi berbasis web. Penelitian mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian, adapun judul yang dipilih yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Kepuasan Mahasiswa pada Universitas Adiwangsa Kota Jambi. Di sini dapat dilihat dari mutu perguruan tingginya, mungkin bisa dinilai dari jumlah mahasiswanya, layanan kepuasan mahasiswanya, evaluasi mutu pelayanan perguruan tinggi, pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif diukur dari pengukuran mutu pelayanan, pelaksanaan evaluasi terhadap layanan kepuasan mahasiswa, sistem komputerisasi berbasis web. Di sini ada perumusan masalah
yaitu bagaimana menganalisa suatu sistem informasi layanan kepuasan mahasiswa pada Universitas Adiwangsa Kota Jambi. Yang kedua, bagaimana merancang suatu sistem informasi layanan kepuasan mahasiswa yang dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Dari batasan masalah, yaitu melakukan analisis dan perancangan sistem informasi layanan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melakukan analisis dan perancangan database hanya pada tahap perancangan prototype. Yang ketiga, prototype system dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang keempat, menggunakan model analisis dan desain UML Unified Modeling Language untuk menggambarkan analisis dan desain sistem yang yaitu dalam bentuk diagram use case, diagram kelas, dan diagram activity. Di sini juga ada tinjauan penelitian. Manfaat penelitian memberikan rekomendasi suatu rancangan sistem informasi layanan kepuasan mahasiswa yang baik dan cocok dengan kondisi dan permasalahan yang terdapat pada Universitas Adiwangsa Kota Jambi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan mempercepat proses tentang penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Adiwangsa Kota Jambi. Bahan-bahannya, bahan penelitian, entitas bahan, materi atau variabel yang dijadikan objek penelitian, analisis dan perancangan sistem informasi layanan kepuasan mahasiswa meliputi proses-proses bisnis yang berjalan seperti data mahasiswa, data dosen, data tenaga kependidikan, dan semua yang berkaitan. Yang kedua, masalah-masalah dan kendala-kendala fungsional dan operasional dalam sistem manual yang sedang berjalan. Subjek dan populasi penelitian yang meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan pada Universitas Adiwangsa Kota Jambi. Yang terakhir, buku pedoman Universitas Adiwangsa Jambi. Adapun alat penelitiannya, yaitu alat yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat lunak seperti software, misalnya Microsoft Visio dan XMPP. Kedua, laptop yang saya pakai yaitu laptop Asus dengan spesifikasi AMD X453M dual core, CPU 2,58 GHz, RAM DDR2 dengan kapasitas 2 GB dan hard disk 500 GB, dan beberapa perangkat keras pendukung lainnya. Di sini ada jadwal penelitian saya, yaitu dari pencarian pemilihan topik penelitian itu di bulan Maret, pengumpulan data dan bahan di bulan Maret, penyesuaian naskah proposal tesis itu di bulan Maret, penyerahan naskah dan sidang proposal itu di bulan April, penyempurnaan proposal tesis di bulan April, penarikan kesimpulan dan saran itu di bulan Juni, Juli, dan Agustus, penyusunan naskah itu di bulan Juli dan Agustus sampai dengan September, dan sidang tesis itu di bulan September, perbaikan dan penyempurnaan naskah itu di bulan September, pembuatan paper dan penyerahan naskah akhir tesis dan paper. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke ketua sidang. Oke, baik, kita akan coba review kesempatan pertama. Pak Setiawan, silakan. Baik, terima kasih Saudara Raden Rahmat Dauli ya. Topiknya analisis dan perancangan sistem informasi layanan kepuasan mahasiswa pada Universitas Adiwangsa Kota Jambi. Iya, Pak. Jadi kita akan lihat review beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kecukupan referensi, bahan-bahan rujukan utama yang akan dipakai untuk pembuatan tesis, kemudian pemahaman dan pengetahuan saudara tentang topik, kemudian yang ketiga kemudahan akses terhadap perizinan dan data. Ya, kita lihat yang pertama, ini berarti analisis dan perancangan sistem informasi ya, sistem informasi ya. Sistem informasi. Nah, buku yang dipakai untuk sistem informasinya buku siapa nih? Apal nggak? Nggak apal bukunya. Ini 4 orang maju, satu pun nggak ada yang bisa nyebutin buku-bukunya nih. Apa nih?
Buku sisi informasi ya. Masa sisi informasi karangan siapa nih yang biasa dipakai di S2 kita? Hah? Masa nggak ada yang tahu? Siapa? Siapa? LK? Loudon, Iya, dan Iya. O'Brien, Brian itu kan yang harusnya sih sudah sudah sangat familiar sekali. Buku-buku ini selalu yang disampaikan gitu. Benar. Aja. Perancang Denis Kendall, Denis Kendall. nggak usah nggak usah. Kepala lah harusnya buku-buku kayak ini ya. Ini nanti di sidang jangan sampai terulang lagi ya. Nah kalau kita bicara database siapa nih bukunya yang database saya memakai Marmata nggak ada dikasih di S2 kita. Oh Daniel misalnya, koloni itu ya kalau kita bicara database harusnya itu gitu loh yang masuk. Yang saya bingung tuh kita di kelas nyampaikan ini yang Anda tulis yang lain tuh kenapa? Bingung saya. Hampir rata-rata empat-empatnya seperti yang diajarkan di kelas pakai buku yang Anda tulis beda gitu. Kalau misalnya mau rujukan tambah. Nah, berikutnya Bapak kerja di sini di Wangsa? Tidak di Wangsa. Ayo. Oh gitu. Udah berapa? Baik, artinya Bapak tidak akan punya kesulitan untuk dapat izin dan mengakses data, Pak ya. Nah, berikutnya ini topiknya kan selain sisi informasi, analisis dan perancangan, nih layanan kepuasan mahasiswa nih. Iya. Ini referensinya apa nih yang dipakai? Kalau untuk rujukan saya Pak, doman buku kan. Oh, itu ada lembaga penjaminan mutu ya, pedoman Mutu, Pak. pengukuran kepuasan mahasiswa ya. Oke, kalau teorinya, teori kepuasan tuh dari mana ngambilnya? Teori kepuasan. Saya di situ tadi baca ada ini ya. Rasman ya. Tapi bukunya nggak ada ini dicantumkan di daftar pustaka ya. Cari ya. Ini metode SERVQUAL ini kan sudah metode lama nih, ya. Saya nggak tahu apakah ada perbaharuan berkaitan dengan SERVQUAL. Tapi kan ini kan konten yang ada. Ya, Bukan. Pak. Tesisnya. Berarti harusnya nggak ada masalah dengan ininya, izinnya, kemudian referensinya nanti perlu diperbaiki ya Pak ya. Siapa? Ini dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Kesempatan berikutnya Pak Heri, silakan. Oke, terima kasih Pak Joni. Bapak S1-nya dari mana? Ikom. Lulus tahun 2014 ya. Jadi belum sempat ketemu saya ya mata kuliahnya ya. Oh, belum. Belum. Oke. Nah, sejauh ini Bapak bisa definisikan kepuasan itu apa?
Kan satisfaction. Kalau bapak tidak tahu orang macam mana bisa puas, macam mana itunya pak? Ah itu, pak. Oke, sudah. Yang kedua, tingkat plagiatnya, plagiarismnya 63%. Ini loh. Itu ya, saya ambil average ya Pak. Nah, Bapak tahu tak kepanjangan SEPQUAL itu apa? Di halaman ini yang Bapak buat tuh, halaman 15, SEPQUAL itu apa? Itu yang besar-besar tuh. SEPQUAL itu perbandingan Pak. Bukan, kepanjangan dari apa SEPQUAL itu Pak? Lah, itu yang halaman 15 tuh, coba lihat Bapak tuh. Bapak paling atas tuh SEPQUAL, SE apa tuh. 15 lain pula Allah paling atas itu ada apa itu tak kepanjangan itu apa gitu loh, itu kan singkatan dari ini ada panjangan dari apa gitu, tak tahu juga. Nah, ini kemana Bapak mau ini kalau ini kepuasan ini itu Pak. Jadi kalau gitu nanti jadi masalah, nanti orang puas dikatakan tak puas, orang tak puas dikatakan puas nanti kriteria kan banyak. Kalau pengukuran ada 1 sampai 7, 1 sampai 5 standar Likert itu ya, standar manualnya ya. Tidak tahu Anda 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Kan gapnya Pak, gapnya dan antara persepsi. Iya. Persepsi itu apa? Apa Pak? Kira-kira. Nah itu Bapak kan mau ini, jadi harus tahu itu SEPQUAL itu service quality. Nah iyo itu ya Pak, yo. Nah itu sekarang ini yang jadi masalah lagi apa? Bapak ini kan luas nih cakupan ke universitas, sedangkan di tinjauan pustaka lihat Bapak tuh, yang Bapak itu orang ada per fakultas, ada yang cuman dosennya yang dinilai. Kalau luas itu, wah tambah, kata orang tuh tambah repot gitu. Lihat yang Bapak ambil tuh per fakultas, ada yang terhadap dosennya gitu loh. Ya, jadi gini Pak, batasan masalah saya kan cuma gitu. Ya oke lah. Jadi ke dosennya pula. ke dosen ya. Dengan mutu kualitas. Oh. Ya harusnya dari dosen itu kan, dari kriteria yang 5 itu sudah bisa tahu Pak. Itu Bapak kasih indikator apa? Ya itu harus jelas nanti yo. Ada di pembatasan masalah Bapak tuh memang di situ. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 5 ya? 5 Pak. Dosen dan Tenaga. nah, beda pula dosen dengan tenaga kependidikan. Beda tak? Beda Pak. Apa bedanya? Bedanya kalau dosen, kalau tenaga pendidikan. Oh. Aktif lah ya. Nah, tapi Di Dharma itu. Kriteria Oke. dosennya langsung. Ya, oke.
Jadi itu kira-kira saran dari saya. Terus daftar pustakanya itu ya minim sekali seperti yang diutarakan Pak Setiawan itu kan, itu loh. Kalau Anda mau pakai buku untuk kepuasan, nah itu ada literaturnya itu. Anda pakai buku siapa, itu loh. Textbooknya siapa. Kalau Bapak mau cari buku para suraman itu ya susah, Susah, Pak. Ya, benar. itu loh. Orang tertentu yang ada yang riset ke situ. Ya, ya saya punya, tapi saya tak mau kasih Anda, gitu, itu. Ya. Oke, gitu aja. Mungkin masukan dari saya, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Eri. Oke, ada yang ramat ya. Iya, Pak. Jadi itu tadi beberapa review yang disampaikan. Jadi sekali lagi untuk judul ini bisa diterima dan bisa dilanjutkan nanti dalam proses penelitian, pembimbingan dan penulisan tesis dengan beberapa perbaikan ya. Nah, ini sama dari peserta pertama ke 4, masalah itu di penulisan. Jadi panduan kita itu nggak dipakai nih. Ya, makanya ketemu tadi yang dibilang Pak Eri plagiat ceknya lumayan tinggi semua. Karena kemungkinannya dapat file langsung di print. Jadi tidak mengikuti panduan yang digunakan di program MSI. Itu pertama. Terus yang kedua, perbaiki pustaka dan literatur. Nah, tadi udah disampaikan oleh kedua reviewer, pustakanya minim. S1 aja nggak sesedikit ini gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting pahami konsep penelitian. Jadi kalau tadi SERPQUAL nggak tahu, satisfaction nggak tahu, kan agak meragukan ini. Ya, jadi masalahnya nanti bukan di judul di proposal, tapi masalah di peneliti itu sendiri. Ya, nah jadi sekali lagi ini kerja keras, pahami konsep penelitiannya, dan ini bisa dilanjutkan ke proses berikut. Kita berikan aplaus kepada penyaji. Terima kasih kepada ketua sidang dan terima kasih kepada reviewer atas masukannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Word atas masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Word atas masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Word atas masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Word atas masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.